Toko mie ini sangat aneh. Pada hari 30 tahun baru, para tamu datang sangat ramai. Tetapi mereka masih meninggalkan meja kosong, tidak mengizinkan tamu untuk duduk. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada yang melihat tamu duduk di meja itu. Larut malam semua orang pulang untuk merayakan hari tahun baru. Pemilik mengoreksi harga di papan kayu. Mereka sepertinya sedang menunggu seseorang. Jadi siapa yang mereka tunggu? Beberapa tahun yang lalu pada malam tahun baru. Setelah tamu terakhir pergi, anak pemilik toko sedang bersiap untuk menutup toko. Tiba-tiba, seorang wanita dengan 2 anak muncul di luar. Mereka bertanya apakah toko mie masih memiliki mie. Pemiliknya melihat ke dalam dan menatap suaminya. Suaminya mengangguk dan mulai membuat mie. 3 orang mereka tetapi hanya memesan semangkuk mie. Pemiliknya bertanya lagi, atau haruskah saya membuat mangkuk lain? Orang ibu itu hanya berkata, makan semangkuk sudah baik saja. Ketika pemiliknya mendengar itu, dia diam-diam menambahkan sebagian mie ke mangkuk. Tambahkan telur goreng dan sedikit daun bawang. Jadi semangkuk mie lezat telah selesai dan disajikan untuk tamu. 2 anak terburu-buru untuk makan. Pemilik toko memiliki sedikit keluhan. 3 orang tapi hanya memesan semangkuk mie. Pemiliknya segera mengingatkannya untuk berhenti berbicara. Kedua anak itu bertengkar setelah makan. Kakak menyalahkan adiknya karena makan terlalu banyak dan tidak menyisakan porsi untuk ibunya. Adiknya tampak agak senang dan ingin makan lebih banyak. Ibu hanya bisa dengan lembut menghibur anak-anaknya. Dan orang kakak juga bilang, masa depan menghasilkan uang akan datang untuk makan mie setiap hari. Orang ibu itu mendengarnya melihat kedua anaknya dan berlinang air mata. Sang ibu membersihkan barang-barang di atas meja, meninggalkan uang untuk mie. Lalu memeluk kedua anak itu dan berjalan ke kegelapan malam. Pemilik dan istrinya melihat mereka dan merasa sedikit sedih di hati mereka. Malam tahun baru tahun berikutnya masih sangat aneh saat pemilik bersiap untuk tutup toko. Orang ibu itu dan anak-anaknya muncul lagi. Orang ibu itu meminta maaf kepada pemilik toko mie. Mengatakan bahwa sudah terlambat untuk datang dan tetap membuat mereka tutup terlambat. Hari itu, mereka masih hanya memesan semangkuk mie. Pada malam tahun baru, hanya ingin makan semangkuk mie hangat. Pemilik berbisik untuk berdiskusi dengan istrinya. Pelanggan hanya memesan 1 mangkuk mie, atau kita membuat 3 mangkuk mie. Tidak mengurangi bahannya, tetapi juga membeli 1 dapat 2. Pemilik itu benar-benar sangat baik. Tapi istrinya tidak setuju. Dia takut ibu dan anak-anak mereka akan merasa malu. Tangan pemilik toko diangkat lalu diangkat lagi. Akhirnya masih menambahkan perasan mie lagi ke dalam panci. Ketika putra itu melihatnya, dia hanya cangar-cangir. Semangkuk mie disajikan dan kedua anak itu mulai bergegas makan lagi. Sang ibu menatap kedua anaknya dengan senyum lembut di wajahnya. Kedua anak ingin ibunya makan bersama. Sang ibu hanya melambaikan tangannya dan menyuruh kedua anaknya untuk terus makan. Dan dia hanya meminum sisa kaldunya. Anak sulung berbisik kepada ibunya. Mie tahun ini dibuat lebih banyak dari tahun lalu. Sang ibu hanya diam dan memanggil pemilik toko untuk membayar tagihan. Pemilik melihat ibu memberikan uang. Dia ingin mengembalikan tetapi ibu itu tertentu yang tidak menerima. Bahkan anak-anak mundur ketika pemilik mencoba mengembalikan uangnya. Setelah beberapa kali mendorong uang bola balik, 5 koin itu akhirnya dikirim kembali ke ibu itu. Ketika pergi, mereka sedikit ragu, lalu mereka menundukkan kepala untuk berterima kasih kepada pemilik toko. Keluarga pemilik juga buru-buru membungkuk untuk melihat mereka bertiga keluar. Malam tahun baru tahun ketiga datang lagi. Tahun itu, harga bahan baku meningkat. Pemilik toko setelah kehabisan pelanggan berburu-buru kembali ke toko. Dia mengambil papan kayu dan mengubah harga semangkuk mie menjadi 5 yuan. Istrinya agak cemburu kenapa kamu peduli dengan mereka seperti itu. Tetapi ketika mereka bertiga tiba, dia menyapa mereka dengan senyuman. Kali ini, orang ibu itu pesan 2 mangkok mie. Meski begitu, pemilik masih memasukkan 3 porsi mie ke dalam mangkuk. Mie disajikan di atas meja. Kedua bersaudara itu mengundang ibu mereka untuk makan. Ibu selesai makan sedikit mie, wajahnya penuh air mata. Dia tersentuh untuk berterima kasih kepada putranya. Hanya karena sedikit mie. Pasti tidak, selama 2 tahun terakhir kedua anaknya telah saling menjaga. 2 tahun lalu, ayah 2 anak itu telah meninggal. Keluarga berutang sejumlah uang. Karena menghasilkan uang, setiap hari sang ibu itu harus pergi bekerja lebih awal dan kembali terlambat. Bahkan malam tahun baru adalah hari makan reuni. Hanya bisa menunggu sampai hampir tengah malam untuk makan semangkuk mie. Sepulang sekolah, orang kakak itu harus menjual koran.
Adik laki-laki harus memasak dirinya sendiri setiap hari. Tetapi kedua anak itu tidak memiliki celaan sedikit pun. Anak-anak yang patuh sampai membuat orang sedih. Akhirnya, malam tahun baru tahun ini mendapatkan gaji tambahan. Hidup mereka akhirnya kembali ke jalurnya. Orang kakak laki-laki itu menceritakan hal baik kepada ibunya. Esai adiknya dipuji oleh guru. Esai tentang semangkuk mie. Bocah itu menceritakan tentang kehidupan mereka yang sulit. Juga berbicara tentang kebaikan pemilik toko mie. Suara itu sepertinya menyemangati kami. Beri kami lebih banyak ketahanan untuk hidup lanjut. Pemilik di belakang dapur mendengar ceritanya dan tidak bisa menahan tangis. Sejak saat itu setiap hari 30 hari tahun baru malam, pemilik toko mie selalu meninggalkan semeja kosong. Pemilik toko ingin menunggu dewa keberuntungan untuk mengunjungi. Jadi sudah tunggu 15 tahun. Tahun baru telah tiba lagi. Seseorang ingin duduk di meja kosong itu. Tapi pelanggan tetap menghentikannya. Juga ada seseorang bercanda dengan pemilik. Di mana dewa keberuntunganmu? Segera setelah mengatakan itu, ada sebuah suara. Pemilik toko, apakah Anda masih menjual semangkuk mie seharga 5 yuan? Pemilik toko terkejut dan istrinya tanpa sadar menutup mulutnya dengan tangannya. Di depan mereka adalah seorang pemuda. Di belakangnya adalah ibunya yang sekarang sudah tua. 15 tahun itu. Putra tertua bekerja di AS. Anak bungsu baru saja lulus universitas. Hidup mereka telah dipenuhi dengan cahaya bahagia. Pemilik toko menyeka air matanya dan mengangguk. Sangat bagus, sangat bagus. Dia mengundang mereka bertiga masuk toko mie. Kali ini ibu telah memesan 3 mangkok mie. Cerita berakhir di sini. Dalam film ini, kehidupan setiap orang memiliki kesulitannya sendiri. Pemilik bekerja keras untuk mempertahankan toko mie kecil. Mereka bertiga bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan uang untuk melunasi hutang mereka. Mereka semua punya kesulitan masing-masing. Tapi mereka semua sangat baik hati. Bahkan bisa meluangkan waktu untuk peduli orang lain. Mereka hanya orang-orang biasa. Tapi hati-hati yang tulus itu telah membuat jarak antara manusia dan manusia menjadi semakin dekat. Itu juga yang membuat kehidupan ini menjadi lebih bahagia.